Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz. Kita akan mengulas bagaimana potensi secara teknikal dari indeks harga saham gabungan atau investasi di pasar modal pasca libur yang cukup panjang pemirsa dan perdagangan pekan ini yang pendek dan tentunya menyambut bulan yang baru yaitu Februari. Nah, kita akan berbincang tapi sebelumnya kami hadirkan beberapa informasi utama yang menjadi highlight kami pada pagi hari ini. Di antaranya pemirsa ada sambut long weekend IHSG pekan lalu pemirsa dilanda aksi ambil untung atau aksi jual turun hampir 1%. Kemudian pemirsa selain itu ada informasi juga yang bisa Anda saksikan di layar saham PANI bangkit 15% pasca tergerus sepekan terakhir. Dan juga pemirsa ada harga saham Ratu yang melesat 500% sejak IPO, kapitalisasinya tembus 19 triliun rupiah. Ini dia pemirsa Market Spotlight pada pagi hari ini. Nanti akan kita ulas PANI ini potensinya akan seperti apa pasca sudah ada rebound kembali setelah tergerus cukup dalam karena adanya sentimen negatif ya. Dan juga ada Ratu di sana pemirsa. Lanjut pemirsa, kita lihat beberapa agenda ekonomi global. Ada libur yang masih berlangsung dari sejumlah kawasan utama seperti dari China pemirsa. Kemudian juga dari Hong Kong. Selanjutnya ada dari Singapura pemirsa dan bahkan dari Korea Selatan. Dan dari Amerika Serikat ada keputusan tingkat inflasi Amerika Serikat, klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari Eropa, tingkat pengangguran Eropa di bulan Desember, pernyataan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa menyusul keputusan dari The Fed yang sudah menahan suku bunga. Lanjut pemirsa, kita melihat seperti apa agenda dari emiten. Ada Sadi RUPS, RDTX RUPS, Bevin RUPS, GTSI pembayaran dividen tunai. Tidak terlalu banyak agenda emiten di hari Kamis ini pemirsa ya. Dan langsung saja tentunya pada pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference pemirsa. Tapi sebelumnya kita akan menyimak beberapa informasi utama yang sudah kami rangkum sebelum libur kemarin terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan dan peluangnya akan seperti apa dalam informasi berikut ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali terkoreksi dalam di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dikutip dari data RTI, IHSG merosot 0,92% ke level 7.166 sekaligus menjadi level intraday terendah. Sebelumnya IHSG dibuka menguat di level 7.232 dan sempat menyentuh level intraday tertinggi di 7.261. Pelemahan dalam ini membuat IHSG semakin menjauhi level intraday tertinggi di 2025 di atas level psikologis 7.300-an. Raihan ini membuat penguatan IHSG dalam sepekan terakhir terpangkas 0,16% dan secara year to date menguat di 1,22%. Sektor teknologi tumbang 2,07%, sektor infrastruktur anjlok 1,43%, sektor keuangan merosot 0,90%, sektor barang baku turun 0,77%. Sektor perindustrian terpangkas 0,56%, sektor energi tergerus 0,52%. Sementara sektor properti dan real estate melonjak 2,24% dan sektor barang konsumsi primer terangkat 0,49%. Lonjakan sektor properti terjadi usai turun paling dalam di perdagangan Kamis ditopang pembalikan arah menguat saham PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI melesat 14,90% di level Rp12.725 per saham usai sentuh auto reject bawah atau ARB. Dorongan juga datang dari saham anak usaha PANI, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, dengan berbalik menguat 15,89% di level Rp8.850 per saham, usai sentuh auto reject bawah atau ARB di perdagangan hari sebelumnya. Sementara dari sisi saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA jadi pemberat IHSG sebesar 16,4 indeks point. Saham BBCA ditutup melemah 2,60% di level Rp9.350 per saham. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI bebani IHSG sebesar 16 indeks point. Sementara saham PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN bebani IHSG sebesar 15,3 indeks point. Saham BBRI ditutup melemah 2,56% di level Rp4.190 per saham. Saham PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto membebani IHSG 6,9 indeks point. Saham Goto ditutup melemah 3,49% ke level Rp83 per saham. IHSG berbalik merana karena tampaknya investor mulai kembali merealisasikan keuntungan dengan mulai melakukan aksi profit taking menjelang libur panjang di pekan lalu. Di lain sisi, IHSG merana setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan sejumlah pernyataan penting mulai dari permintaan agar suku bunga turun, akhiri perang Rusia-Ukraina hingga rencana perang dagang.
Berbagai sumber, IDX Channel. Kita akan membahas mengenai pergerakan indeks harga saham gabungan dan rekomendasi secara teknikal. Pemirsa, hari ini bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Apa kabar Pak Angelo? Baik, Mbak Prisa. Terima kasih. Juga? Kabar yang luar biasa. Terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Meskipun masih mungkin dalam nuansa-nuansa libur ya Pak ya. Pak, kita akan mengulas untuk indeks harga saham gabungan yang dari informasi yang baru saja kita saksikan tadi istilahnya tuh agak merana begitu ya dengan pelemahan 1%. Bagaimana peluangnya di akhir bulan ini dan di perdagangan yang singkat ini jangka pendek dan ya kita akan memasuki bulan yang baru. Ada peluang-peluang yang menarik di sana secara teknikal Pak? Untuk IHSG-nya sendiri sepertinya kurang bagus nih. Karena kelihatan kemarin sepertinya itu shooting star ya. Shooting star itu pola bearish. Lalu kalau kita melihat di chart hourly, ada penjualan di tanggal 23 dan 24. Jadi itu yang menyebabkan IHSG melorot terus. Nah, supportnya sekarang ada di 7080 dan resistennya sementara di 7317. Tapi masih ada beberapa resisten lagi yang jadi tantangan IHSG untuk ditembus ke atas supaya bisa bullish. Jadi kalau untuk bullish masih belum ada indikasi Mbak Prisa. Berarti ada pola-pola awal untuk menuju ke posisi downtrend ya? Masih downtrend. Masih downtrend. Target berikutnya adalah 7080 untuk indeks harga saham gabungan. Betul. Baik. Kalau misalnya kita mau melihat indeks harga saham gabungan berbalik arah, artinya ada peluang justru meninggalkan downtrend, itu kalau break di 7.318. Nah, itu baru langkah awal 7.317. Yang betul-betul harus ditembus itu cukup jauh di atas karena downtrendnya ini udah cukup lama ya. Ini ada di sekitar 7.457 itu harus ditembus dulu. 7.457 cukup jauh ya Pak ya, 7.317 itu hanya awal saja. Dan Anda melihat agak berat saat ini? Berat. Oke, lantas di tengah beratnya indeks harga saham gabungan pasti tetap ada saham yang menarik dari ratusan saham. Masa iya sih Pak nggak ada yang menarik untuk disimak begitu ya? Atau berbanding terbalik dengan pergerakan indeks utama atau IHSG. Saham apa yang prospektif secara teknikal jelang Februari menurut pengamatan dari Pak Angelo? Iya, walaupun bearish hampir selalu ada saham yang naik ya. Nah, untuk hari ini saya mau kasih saham-saham yang naiknya cukup bagus, yang cocok untuk di hold selama tahun ini nih, ada 4 saham. Pertama itu CBDK. CBDK itu bisa mencapai target 390. Ini saham baru ya. Tapi kita lihat ada pembelian cukup luar biasa. Dan sekarang supportnya itu ada di level 288. Ini bukan CBDK ya. Oh tadi PHP bukan CBDK ya Pak ya? Yang direkomendasikan CBDK, namun yang tampil untuk apa? Untuk analisis secara teknikalnya bukan CBDK, begitu ya Pak? CBDK cuman saya salah ketik angkanya rupanya nih. Mohon maaf nih. Kita tunggu Jadi Pak. CBDK memang tetap bagus. Dia ada pembeliannya di tanggal 15 dan 16 cukup besar dan dia siap untuk break di sini. Jadi targetnya itu di sekitar 11.300 untuk CBDK. Dari 300-an ada target di 11.000 Pak. Di 8750 bukan 300 itu saham lain yang saya salah ketik. Baik, kita ulangi Pak. Untuk CBDK posisi-posisi yang harus dicermati di level berapa? Dia ada resisten di 8725, lalu supportnya di 7425. 8725. 8725 itu sudah ditembus, dia punya target di 11.300. 11.300 ini adalah target price ya Pak ya? Ya, itu baru target pertama ya, karena pembelian di tanggal 15 atau 16 itu besar sekali. Nah, kalau ingin melakukan akumulasi dan belum memiliki, karena kemarin kan masih mencermati mungkin Pak pasca IPO, ini kan IPO-nya baru di Januari, jadi mungkin masih mengantisipasi terlebih dahulu. Kalau baru ingin masuk, karena Anda katakan secara teknikal layak untuk dicermati, kira-kira strategi untuk buy-nya di posisi-posisi yang seperti apa? Di harga-harga sekarang ini sudah bagus karena dia sudah confirm menunjukkan bahwa tanggal 15 atau 16 itu adalah pembelian yang besar ya.
Sebelumnya kan arah terus susah dapat barang. Nah, sekarang ini kesempatan nih untuk bisa dapat barang di harga yang masih relatif murah. Baik, Pak Encolo tidak melihat justru arah sebaliknya karena mungkin kemarin ada sentimen-sentimen negatif. Kalau kita lihat dari teknikal, Anda tidak melihat ini sinyal pembalikan arah yang masif ya Pak ya, hanya sementara saja ketika kemarin ada pelemahan? Kemungkinan itu tetap ada, tapi karena dia belinya besar di sekitar level ini, 8750 sampai 6500-an ya, itu kalau udah beli besar segitu, harusnya sih harga diangkat supaya yang beli gede itu profitnya. Baik, itu dia ya CBDK yang harus dicermati. Support di 8725, resisten 11.300. Ya, yang resisten pertama ya, Yang resisten 11.300. pertama. Oke, boleh kita berikan resisten yang kedua, siapa tahu 11.300 segera tercapai dalam waktu dekat? Eh, Mungkin dalam waktu sebulan lagi itu bisa mencapai di target Fibonacci ke yang ketiga ya, di 4,23% itu sekitar 15.100. 15.100. Baik, pola apa yang sedang dibentuk saat ini oleh CBDK, Pak Encolo? Belum ada pola yang signifikan karena ini masih baru ya. Iya. Apalagi kalau kita buka chart daily belum kelihatan pola sama sekali. Hanya kelihatan bahwa ada uptrend, kemudian ada koreksi, tapi pada waktu dia mau rebound itu dia konfirmasi bahwa sebetulnya di pertengahan uptrend sebelumnya itu ada pembelian yang cukup besar. Baik, jadi Pak Encolo melihat dari pembelian yang cukup besar atau dari volume ya? Ya, dari volume. Baik, dari volume. Selain CBDK, saya bergeser sedikit ke induk usahanya yaitu PANI karena kan sempat terhempas oleh sentimen-sentimen negatif pagar laut, kemudian sempat turun cukup dalam di akhir pekan kalau nggak salah naik lagi 15% Pak. Bagaimana kalau induk usahanya? Karena ini kan mungkin secara teknikal lebih panjang, kemudian secara tren lebih terbentuk. Bagaimana tanggapan Anda? Ini Pak ini menarik sekali karena dia sebetulnya kan udah dalam waktu berapa tahun naiknya sampai ribuan persen kali ya. Nah ini pada waktu dia turun kemarin, rupanya nampungnya cukup besar nih pembeliannya. Ya ini sangat indikasi yang sangat positif karena bisa mendorong harga kembali ke tertingginya di sekitar 19 ribuan ya. 19 ribuan itu akan menjadi target pertama dia. Jadi bagi yang mau balik ke PANI itu boleh, bagus sahamnya. 19.000, sekarang kan masih di 12.725 ke 19.000 kan itu sebuah apa ya peluang yang sangat besar Pak Encolo. Kalau masuk di level-level berapa dan target terdekat dulu sebelum 19.000? Kalau masuk sebetulnya sekarang harga sekarang karena belum sempat terbang ya. Nah kalau untuk target berikutnya kelihatannya memang yang paling dekat itu ya di 19.000 itu karena tidak ada tekanan jual sepanjang sampai ke 19 ribuan itu. Apalagi dalam sehari pergerakannya itu sangat tinggi begitu ya, Sangat persentasenya tinggi. sangat tinggi. Baik, dan kita lihat di pre-opening pada pagi hari ini juga PANI ini mengalami penguatan kembali. Baik, ada level terendahnya di seminggu terakhir itu di 9.800. Pak Encolo tidak melihat ada peluang ke sana lagi ya untuk waktu dalam jangka waktu pendek? Belum ada indikasi balik ke sana ya. Baik, current price 12.700-an Pak Encolo? Kita hajar kanan juga worth it karena masih jauh kenaikan. Masih jauh, hajar kanan. Jadi lebih baik Nggak dapat barang lagi. CBDK atau PANI Pak? Karena Anda kok tadi lebih merekomendasikan CBDK atau dua-duanya? Dua-duanya. Karena Dua-duanya. apalagi satu grup ya. Kompak mereka ya. Baik, CBDK juga menarik, PANI juga menarik menurut Pak Encolo secara teknikal ya Pak ya? Secara teknikal. Baik, selain itu sama apa lagi Pak yang menarik dicermati untuk tahun ini secara teknikal? Untuk tahun ini satu lagi Wi-Fi. Ini juga cukup menarik karena saya dengar informasi fundamentalnya juga bagus ya. Jadi kalau mau ikutan Wi-Fi silakan. Targetnya itu 1.500 sebagai resisten pertama dan supportnya ada di 980. Baik, solusi sinergi digital ya Pak? Ya. Baik, saat ini posisinya di pas banget di level psikologis 1.000. Indikator apa? Volume kah atau seperti apa yang Anda lihat di WIFI ini masuk kategori saham yang menarik?
Pertama-tama memang volume, tapi semenjak dia bergerak ke atas itu ada breakaway gap dan beberapa runaway gap ya. Ada satu runaway gap dan itu yang menjadi booster untuk pendakian yang cepat ya dan kuat. Baik, waspada kalau ternyata ada pembalikan arah di WIFI di posisi berapa? 980 kalau ditembus ke bawah itu juga mungkin supaya jangan sayang dananya tertahan di wifi, tapi sebetulnya dia masih mengarah ke atas ya. Masih Jadi kalau mengarah ke atas. 980 boleh tutup dulu untuk nanti siap beli lagi pada waktu berbalik arah ke atas. Dan tampaknya ini cukup agresif ya Pak, karena kalau kita lihat pagi ini sudah naik 5% di awal pembukaan 1025. Strateginya di posisi ini sebaiknya mulai cicil beli atau bagaimana? Boleh cicil, boleh langsung beli banyak karena pembeliannya besar sekali nih pada tanggal 16 itu cukup besar sekali. Dan agresifnya itu sudah dimulai sejak tanggal 13 Januari. Baik, jadi boleh beli, boleh diulangi Pak range posisi yang harus dicermati di solusi sinergi digital atau WIFI? 1.500 targetnya, mungkin target pertama nih. Supportnya di 980 sebagai cut loss sementara ya. Baik, 980 cut loss sementara, ada resisten terdekat di 1.500. Saat ini masih di 1.030. Baik, itu dia ada 3 saham yang sudah kita ulas secara teknikal. Nanti akan kita lanjutkan pemirsa usai jeda. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Kopsifa coy, selamat tahun baru Imlek 2025. Semoga di tahun ular kayu ini kita selalu senantiasa diberikan kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada dan selalu dilimpahi rejeki dan juga kebahagiaan. UMKM sendiri kan kita ketahui ya Bu ya punya kontribusi yang sangat besar di negara kita ya Bu ya. UMKM itu relatif kecil-kecil dan mereka harus bisa besar, perempuan itu harus bisa bertumbuh. Perempuan harus bisa bertumbuh, terutama mungkin pelaku UMKM. Mereka bukan cuma butuh punya produk aja, tapi juga harus ada ilmunya. Women's Talk setiap minggu jam 11 siang hanya di IDX Channel. Monaco secara resmi berbentuk Kerajaan Monaco, disebut juga Prancis Principauté de Monaco, yaitu kerajaan berdaulat yang terletak di sepanjang Laut Mediterania. Pemukiman ini memiliki pola perumahan yang melingkar, menciptakan harmoni dan keseimbangan yang berhembus melalui udara pepohonan rimbun serta hijau yang mempersembahkan nuansa kedamaian. Di Kanada terdapat menara yang mirip dengan bangunan Big Ben. Menara ini dikenal dengan nama Peace Tower. New Top File, Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di IDX Channel. Yang diinginkan investor adalah sustainability of the business. Memilih menjadi perusahaan tercatat di pasar modal. Itu pengakuan yang cukup signifikan kalau kita mau bertumbuh. Market Review, Senin sampai Jumat hanya di IDX Channel. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Market Buzz dan kita masih mengulas saham-saham yang prospektif secara teknikal di tahun ular kayu pemirsa ya, bersama dengan Pak Angelo Michel CEO dari Amta. Tadi sudah kita bahas ada CBDK, kemudian ada PANI dan juga ada WIFI. Lanjut, masih ada tidak Pak Angelo saham yang menurut Pak Angelo ini secara teknikal layak untuk dicermati jangka waktu yang agak-agak menengah panjang? Satu lagi meja, dia memiliki resisten di 750, lumayan juga nih. Ya, saat ini kan masih 300-an Pak ya? Ya, betul. Meja. Dan supportnya ada di 338, kalau tembus ke bawah itu ya harus kabur dulu. 338, di bawah itu sebaiknya keluar dulu karena trennya akan berbalik ya Pak? Ya, betul. Baik, saat ini pola apa yang sedang dibentuk oleh saham meja? Karena kita lihat performance 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Kalau Anda punya datanya pemirsa, semuanya itu hijau ya Pak Angelo ya? Iya. Betul. Jadi tren apa yang sedang terbentuk untuk jangka pendek dulu deh Pak Angelo? Nggak ada pola, cuman uptrend aja. Dia uptrendnya cukup stabil ya. Jadi ya
masih bertahan uptrendnya, belum ada tanda-tanda pembalikan untuk meja. Baik, itu dia ya, meja atau Harta Jaya Karya masih ada peluang sampai ke 700-an ya Pak Angelo? Betul. Batasi kalau turun di bawah 330-an, itu dia untuk saham meja. Kita akan simak lebih lengkap pemirsa mengenai rekomendasi dari Pak Angelo Michel. Kami rangkum dalam data grafis berikut ini, CBDK, WIFI, meja, dan juga ada saham brand ternyata yang dikabarkan ini tampaknya masuk MSCI ya Pak? Iya, tapi hari ini, saat ini udah tembus cut loss dari trading plan saya. Sudah tembus cut loss, berarti di bawah target dari Pak Angelo ya? Di bawah support untuk cut loss dari level yang saya berikan di 9.600 sudah ditembus. 9.600. Jadi tidak masuk lagi Pak Angelo? Nggak masuk lagi. Nggak apa. Boleh diulangi, di level berapa Pak yang menjadi batasan cut loss dari Pak Angelo di brand? 9.600. 9.600 dan di pembukaan di 9.300. Jadi bye-bye dulu ya untuk brand ya. Tadinya sih ada harapan brand juga masuk, tetapi karena di bawah cut loss level tahanan dari Pak Angelo ya tinggalkan dulu. Kalau misalnya ada pembalikan arah Pak Angelo, sebenarnya Anda lebih suka brand ini range-nya di posisi berapa? Kalau dia naik ke atas 9.600 baru kita lihat lagi, jangan buru-buru beli dulu. Kita mesti lihat lagi naik ke atas itu kenapa, apakah ada demand yang muncul yang baru atau nggak ada. Kalau nggak ya lebih baik jangan dulu. 9.600, tapi tunggu dulu apakah mampu bertahan di posisi tersebut, bukannya menyentuh tetapi apakah break begitu ya Pak Angelo ya? Ya. Secara volume saat ini apa yang terjadi di brand? Secara volume justru malah ada konfirmasi penjualan di tanggal 24 pagi itu jam 9 sampai 9.15 dan penjualan di tanggal jam 3 ya di menjelang penutupan tuh jam 3.45. Jadi kelihatannya akan cukup lumayan turun ke bawahnya. Masih ada lumayan turun ke bawah. Target selanjutnya pelemahan untuk brand kira-kira di posisi berapa pasca turun 2,3% pagi ini? Dia masih bisa ke level support berikutnya di 9.100. 9.100. Baik, itu dia. Ada peluang lanjutan ke 9.100. Di bawah 9.600 Pak Angelo tidak merekomendasikan untuk masuk ke saham ini. Kalau sudah punya Pak Angelo? Kalau sudah punya cut loss dulu, kan ada saham lain. Akan ada saham lain tadi ya, ada CBDK, PANI, kemudian ada meja, WIFI ya Pak ya. Duitnya dipindahkan ke sana, jangan di brand dulu. Tapi keputusan investasi kembali ke tangan Anda, pemirsa. Baik, sedikit mencermati informasi yang cukup hangat juga di pekan lalu Pak Angelo adalah harga saham Ratu. Ini kan juga sama seperti CBDK baru IPO, melesat sejak IPO itu 500%. Kapitalisasinya sudah tembus 19 triliun rupiah. Kalau melihat bergeser sedikit dari saham rekomendasi Anda, kita ke Ratu. Semenarik apa saham ini Pak? Saham ini menarik nggak menarik? Karena menariknya karena naik terus, tapi nggak menariknya susah dapat barang. Susah dapat barang, itu yang menjadi persoalan utama ya Pak ya. Kita analisis untuk yang sudah memiliki saja kalau begitu Pak. Bagaimana peluangnya? Di hold aja, dia masih punya target di 9.050. Masih ada target di 9.050. Baik, itu dia. Itu pun target pertama ya. Itu pun target pertama. Target berikutnya? Target berikutnya kalau kita coba yang menggunakan Fibonacci retracement ini tools yang paling saya suka karena akurasinya cukup tinggi. Dia bisa memberikan extension, maka target berikutnya selain 1.050 adalah di 12.100 kira-kira di 12.100. Baik, kita tinggalkan saham-saham tersebut pemirsa. Mungkin kita lihat ya update pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Saya sampaikan pemirsa IHSG berada di 7.100. Ada penguatan sekitar 0,87%, hampir menutup pelemahan yang terjadi di jelang libur di Jumat yang lalu ya Pak Angelo. 7.100-an saat ini naik 0,8. Saya koreksi. Turun pemirsa, ternyata merah pemirsa ya, masih merah sesuai dengan warna Imlek. Setelah turun 1% di Jumat, hari ini turun lagi hampir 1% Pak Angelo. Memang sesuai yang Anda katakan tadi masih berat ya untuk IHSG? Berat. Target berikutnya di level berapa Pak, pasca 7.100? Nah di berikutnya ada support di level 6977, tapi itu nggak terlalu kuat juga. Jadi ya masih
Masih belum ada indikasi bagus deh kalau untuk IHSG. Masih belum ada indikasi bagus bagi IHSG. Bagaimana dengan saham-saham blue chips, Pak Angelo? Anda tidak menyinggung tadi ya saham-saham blue chips secara teknikal, padahal kan lagi musim laporan keuangan yang sudah rilis, ada BNI, ada BCA. Sebenarnya kan BCA juga masih double digit tuh Pak kenaikannya. Ngomongin soal saham blue chip, tadi ada brand tetapi ternyata tembus di bawah support, jadi Anda tidak merekomendasikan juga. Ada tidak saham-saham blue chips yang menarik dicermati? Belum, kelihatannya karena ngikutin IHSG ya, jadi berat ketarik ke bawah. Ini aja BBCA ada gap down tuh. Baik, ada gap down untuk BBCA ya. Gap down di level berapa Pak Angelo? Dia tembus ke bawah 9350, langsung gap loncat ke 9150. Memang ada reboundnya, tapi kelihatannya sulit untuk balik. Kelihatannya sulit untuk balik. Kalau pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ada yang menarik menurut Pak Angelo? Meskipun IHSG turun? Mungkin dari top gainers? Top gainers, saya belum lihat top gainers. Baik, kalau saya lihat dari saham-saham pada pagi hari ini pemirsa ya yang masuk dalam kategori saham-saham yang layak dicermati begitu ya, ataupun top gainers, mungkin bisa ditampilkan di layar televisi pemirsa untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, update-nya seperti apa? Ini adalah update pada pagi hari ini pemirsa, di mana saham yang direkomendasikan oleh Pak Angelo yaitu WIFI, tampaknya ini ya mendominasi dengan penguatan 17,88%. PTRO juga naik atau Petrosi 3%. Kemudian pemirsa kita lihat juga ada AADI di sana, ada Cuan, ada Raja, kemudian KPIG dan beberapa saham lain yang masuk kategori top gainers. Losers pemirsa dinominasi saham-saham blue chips seperti banking, BBCA, BBRI, GoTo, kemudian ada PANI yang masih kembali melemah, pemirsa BRMS, CBDK juga berada di pelemahan, AMMN dan juga ada brand di sana. Dari pergerakan sektoral, hampir semuanya pemirsa bergerak di teritori negatif pada pagi hari ini. Itu dia update pembukaan pada pagi hari ini. Ada pesan-pesan Pak Angelo? Iya. Selektif dalam memilih saham sewaktu IHSG lagi turun, saya tetap mengandalkan market volume analisis ya. Karena itu yang bisa mencerminkan demand yang kuat ataupun selling pressure yang kuat. Baik, selektif dan perhatikan market volume. Itu dia tips utama dari Pak Angelo. Pak Angelo, terima kasih untuk sharing informasinya pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sampai jumpa Pak Angelo, selamat pagi.